Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini saya akan membahas mengenai static routing. Nah, pengertian routing. Apa itu routing? Routing adalah proses pengembalian keputusan tentang jalur terbaik yang harus dilalui oleh data paket dari sumber ke tujuan dalam sebuah jaringan atau antar jaringan. Nah, routing dijalankan oleh perangkat yang disebut router yang membaca informasi dalam paket data untuk menentukan kemana paket tersebut harus dikirim. Nah, jadi pengertian dari routing ini adalah untuk menentukan kemana paket tersebut atau paket data yang mau dikirimkan di satu PC ke PC lain itu menggunakan routing ini ya, supaya paketnya itu menuju ke alamat yang dituju oleh si pengirim tersebut. Kita lanjut. Ini ada goals routing. Yang pertama, menentukan jalur tercepat atau paling efisien untuk pengiriman data. Lalu yang kedua, menghubungkan beberapa jaringan berbeda, baik dalam skala lokal maupun global. Lalu yang ketiga, menghindari kemacetan jaringan dengan memilih rute alternatif saat terjadi gangguan. Nah, lalu yang keempat, menjaga kestabilan jaringan dengan sistem pengalihan rute jika jalur utama terputus. Ini adalah goals routingnya. Next. Lalu di sini ada protokol routing. Nah, yang pertama itu static routing. Routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Setiap rute ditentukan dan dimasukkan ke dalam router satu persatu. Yang kedua, dynamic routing. Routing yang dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol routing dinamis. Router saling berbagi informasi untuk membentuk jalur terbaik secara otomatis. Lalu yang ketiga itu ada default routing. Nah, default routing ini adalah sebuah metode routing di mana semua paket yang tidak memiliki rute spesifik diarahkan ke satu alamat tujuan yang disebut default gateway. Ini adalah pengertian-pengertian dari protokol routing atau step by step dari protokol routingnya. Kita lanjut. Di sini ada static routing. Static routing adalah teknik routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan dan memasukkan rute ke dalam tabel routing router. Nah, router akan mengikuti rute yang telah ditetapkan dan tidak akan berubah kecuali dikonfigurasi ulang. Nah, jadi router ini tidak akan berubah kalau tidak dikonfigurasi ulang. Tetapi kalau dikonfigurasi ulang itu bisa saja ya diubah sesuai bagaimana administrator yang mau gitu. Oke. Nah, di sini kita akan langsung mengimplementasikannya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, ke sini. Nah, di sini kita memerlukan yaitu dua router dan dua PC. Routernya itu yang ini saja. Tambahkan dulu 2. Lalu PC-nya. Dan selanjutnya kita sambungkan saja menggunakan kabel. Nah, setelah itu kita harus menambahkan IP address-nya. IP address-nya itu di sini. Ini adalah IP address gateway-nya untuk si router 72.16.10.1. Lalu di sini IP address untuk PC-nya 172.16 lalu 10.2. Di sini juga sama ya. Tapi berbeda ya, kita bedakan IP di sini dan di sini. Itu beda. Kita akan bedakan. Nah, IP-nya itu kita tidak akan disamakan seperti yang di blok sebelah ini ya. Kita akan berbeda. Ini 62.18.10.1. Lalu di sini juga sama 162.18.10.1.
2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita mengkonfigurasi routingnya itu harus ada IP next hop atau IP jalur ya. Seperti yang kita jelaskan tadi. Sini kita tambahkan IP jalurnya itu atau IP next hopnya itu 10.10.10.1 slash 30. Lalu di sini juga sama, sebelah sini jalur sebelah sini 10.10.10.2 slash 30. Kenapa sih harus ada IP jalur kayak gini? Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, static routing itu menentukan jalur tercepat untuk mengirimkan suatu paket yang dikirim oleh misalnya itu PC1 yang dikirim oleh PC1 ke PC2 itu menggunakan jalur tercepat. Dianalogikannya itu seperti ini. Paket dari Bandung ke Jakarta itu jalan tercepatnya itu menuju kemana gitu kan, misalnya tuh kalau kita mengirimkan paket itu kan ada alamat rincinya, ininya nama daerahnya apa, RT RW-nya berapa, jalannya itu nama jalannya itu apa. Nah, jadi seperti itu ya dianalogikannya itu seperti itu. Kalau di dunia nyata itu ya seperti itulah dianalogikannya. Seperti kita mau mengirim paket saja lah ke teman gitu. Terus ini harus mencatat si alamatnya itu kemana, RT RW-nya berapa, dan nama jalannya itu berapa. Lalu kurirnya itu akan melihat nih jalur tercepatnya itu kemana. Jadi seperti itu lebih jelasnya itu static routing itu bergunanya itu untuk mencari jalur tercepat untuk mengirimkan paket dari PC1 ke PC2. Nah, semoga saja kalian paham ya mengenai pembahasan tadi. Sekarang kita akan lanjut untuk mengkonfigurasinya itu. Ini ke router pertama. Kita ketik in, lalu enter, enable, config, terminal, lalu interface, range, G0/0 sampai 1. Enter, no shutdown. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi IP address yang di PC dulu ya. Ini IP address. Sebentar, interface dulu. Interface G0/0. Lalu enter, IP address ke 72.16.10.2. Lalu subnetnya itu 255.255.255.0. Enter. Nah, lalu setelah mengkonfigurasi IP address yang ada di PC, kita lanjut mengkonfigurasi IP jalurnya ya. Interface G0/1. Enter. Ini IP address IP add 10 10 10.2 ya. Lalu subnet max-nya 255.255.255.252. Kita enter. Nah, setelah itu kita lanjut ke router yang kedua. Kita sama ya, ketik no. Lalu enable config terminal. Lalu interface 0/0. Lalu enter. No shutdown. Nah, lalu kita konfigurasi IP address-nya, IP address yang jalur ya, 10.10.10.1. Subnet max-nya 255.255.252.
255.252. Enter, lanjut, kita enter tab yang ke PC ya, note down. Nah, lalu di sini kita tambahkan IP address-nya, IP 162.18.10.1 ya. Lalu 255.255.255.0. Enter. Nah, di sini kita bisa cek. Cara mengeceknya itu seperti ini, di show IP route. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini ada C dan L. C dan L ini adalah kodenya. Nah, kalau L itu adalah lokal, lalu C itu adalah connected. Nah, jadi di sini ada ya. Tadi kita konfigurasi ini connectednya, lalu ini lokalnya. Ya. Tapi kita belum mengkonfigurasi jalurnya ini. Atau yang bisa disebut itu statiknya. Nah, setelah itu kita akan coba mengecek di router pertama ini. Sama ya, kayak tadi do show IP route. Bentar. Nah, di sini juga sama ya, sudah ada lokal dan connectednya. Lalu di sini juga belum ada ya jalurnya itu mau kemananya belum ada. Nah, di sini kita akan langsung konfigurasi si jalurnya ini atau si IP next hop-nya ini. Kita coba exit dulu, lalu ketik IP route, lalu kasih IP-nya itu IP yang router tadi, router kedua 162.18.10.0. Kasih networknya, lalu 255.255.0. Dan kita tambahkan IP jalurnya ini atau IP next home-nya ini 10.10.10.2. Enter. Nah, setelah itu kan di sini sudah ada nih router satu ini sudah dikonfigurasi IP next home-nya itu. Kita akan lanjut ke router kedua. Nah, di sini kita ketik exit dulu, lalu IP route 172.16.10.0. Lalu 255.255.255.0. Kita tambahkan IP next home-nya ya, 10.10.10.1. Lalu enter. Nah, kita coba cek lagi, do show IP route. Nah, sekarang sudah ada ya statiknya atau jalurnya ini 172.1.16.10.0 ke via 10.10.10.1. Nah, setelah mengkonfigurasinya, kita akan menambahkan IP address ke kedua PC ini. Sama itu di sini dulu ya. IP address-nya 162.18 lalu 10.2. Nah, enter. Nah, subnet masknya 255.0. Lalu gateway-nya itu 192, gateway-nya itu 168, lalu gateway-nya itu 162.18.10.1.
enter. Lanjut ke PC yang kedua. 172.16.10.2 enter. Oh bentar, kita cek dulu. Oh iya, kita salah penggunaan IP-nya. Seharusnya kita ganti saja, ini jadi 2, gateway-nya jadi 2, lalu ini jadi 4 aja. Nah, ganti 172.16.10.4 enter. Ini 255.0. dapat gateway-nya itu 172.16.10.2. Nah, kalau sudah kita cek in progress. Nah, kita coba klik beberapa kali ya. Nah, successful. Nah, jadi itu kalau in progress atau masih valid, kita bisa klik beberapa kali supaya successful ya. Kalau itu benar, kalau salah mah kalau diklik-klik terus aja tetap aja akan valid. Ini kita coba ping ya. Ini ping 162.18.10.2. Bentar. Nah, sudah replay ya. Bagaimana kalau kita tambahkan satu router lagi ya di sini. Lalu PC-nya kita sambungkan. Nah, di sini kita akan tambahkan dulu si IP address-nya itu. Di sini itu IP jalurnya atau IP next hop-nya 10, bukan 10, 20 aja. 20.20.1/30. Lanjut yang sebelah sininya 20.20.1/30. Lalu IP address gateway-nya itu berapa ya? 192.16.10.2. Satu aja. /24. Lalu di sini 192.16.10.2/24. Nah, setelah sudah menambahkan IP-nya, kita coba di sini konfigurasi lagi. Klik in, lalu enable config terminal interface range 0/0/1 no shutdown. Nah, setelah itu kita coba ke ini interface y 0/ berapa? Bentar. 0/1 atau 0/0 dulu. Lalu IP address-nya 20.20.2, lalu 255.252.
enter, interface G0/1 IP address IP addressnya 192.16.10.1 lalu 255.255.255.0 enter, selesai. Dan sebelah sininya enable config terminal, lalu interface 0/2 no shutdown, lalu IP addressnya 20.20.20.1 255.255.255.0. Nah, udah beres ya. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi lagi routingnya, dimulai dari router yang pertama ini. Oke, enter, enable configure terminal, lalu IP router, IP route 20.0, lalu 255.255.252, lalu IP jalurnya 10.10.10.2. Enter, IP route lagi 192.16.10.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0, sama ya, 10.10.10.2. Nah, kalau sudah, coba kita cek lagi di show IP route. Nah, di sini sudah terdaftar ya, sudah ada 20.20.20, lalu ininya juga sudah ada ini. Oke, kenapa sih IP jalurnya harus di 10.10.10.2? Kenapa tidak di sini? Nah, karena routing ini harus berurutan dari jalur sini ke sini. Tidak boleh jalur ke sini langsung ke sini, itu tidak bisa. Jadi harus berurutan ya, dari jalur di sini ke sini, lalu ke sini. Nah, jadi harus berurutan, tidak boleh langsung melompatin gitu, tidak bisa. Nah, jadi harus dari sini dulu, dari 10.10.10.2, lalu ke sini 20.20.20.2. Nah, jadi seperti itu, harus berurutan. Jadi tidak bisa meloncat gitu, tidak bisa meloncat di sini ke sini, harus berurutan di sini ke sini, di sini ke sini. Nah, gitu. Lalu kita coba konfigurasi lagi di sini. Nah, di router kedua ya, kita coba lihat di sini, cek lagi di show IP route. Nah, di sini kita tidak ini ya, tidak mengkonfigurasi yang 20.20.20 itu karena sudah terdaftar di sini dia. Nah, kita cuman konfigurasi IP gateway-nya aja. Ini ya, IP route 192.168.1.2.
titik 16.10 titik 0, lalu 255 titik 255 titik 0, lalu 20 titik 20 titik 20 titik 2, enter. Nah, kita coba cek lagi do show IP route. Nah, di sini sudah terdaftar ya, ada. Nah, ini berarti itu sudah berhasil ya. Kita akan langsung cek konfigurasi di sini. Kita akan konfigurasi dari yang ininya dulu. Kita cek dulu ya, do show IP route. Enter. Nah, di sini belum terdaftar yang di sini ya. Kita akan konfigurasi di sini IP route-nya. IP route 162 titik 18 titik 10 titik 0, lalu 255 titik 255 titik 255 titik 0, lalu jalurnya itu 20 titik 20 titik 20 titik 1. Nah, coba kita cek lagi. Route. Nah, sudah ada ya ini. Lalu kita akan konfigurasi yang di sini ya, yang router yang pertama ini. Konfigurasinya itu tidak bisa langsung seperti konfigurasi router kedua. Kita harus memasukkan jalur IP-nya itu yang 10.10.10.2 ini. Karena kita itu harus berurutan ya, tidak bisa langsung meloncat ke sini. Nah, tentu saja di sini IP route 10 titik 10 titik 10 titik 0, lalu 255 titik 255 titik 255 titik 0, lalu jalurnya itu yang ini 20 titik 20 titik 20 titik 1 karena harus berurutan ya, makanya harus pakai jalur yang sebelah sini yang 20 20 20 titik 1. Enter. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita bisa konfigurasi IP dari router yang pertama yang ini. IP route 72 titik 16 titik 10 titik 0, lalu 255 titik 0. Oh iya, bentar. Itu di atas kayaknya ada yang salah nih. Bentar. Nah, yang di sini salah ya. Harusnya 252 bukan 0. Lalu kita enter lagi. Nah, lalu IP route 172 titik 16 titik 10 titik 0, lalu 255 titik 255 titik 255 titik 0, lalu jalurnya sama ya, 20 20 20 titik 1. Nah, kita enter, lalu kita cek lagi do show IP route. Bentar. Nah, seperti yang kalian lihat di sini sudah ada ya IP address
alamat IP yang ada di router yang pertama ini. Nah, kalau sudah seperti itu, kita coba tambahkan IP address di PC yang ketiga ini. Oke, 92.16.10.2. Enter. Default gateway-nya itu 192.16.10.1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba cek lagi. Sini ke sini. In progress, kita coba klik. In progress. Nah, successful ya. Kita coba ping di ini PC pertama ya. Ini ping 192.16.10.2. Ntar, nah replay ya. Sudah replay berarti itu sudah berhasil ya konfigurasinya. Nah, di sini kita akan coba menambahkan satu router lagi ya. Kayak ya samalah kayak tadi konfigurasinya. Ini satu router dan satu PC. Kita sambungkan ke sini. Lalu di sini ke sini. Nah, setelah itu kita tentukan dulu IP-nya. IP-nya itu berapa? Sini 30 titik 1 ya, /30. Lalu di sini juga sama 30 titik 2 /30. Lalu IP gateway-nya itu 92.68.1/24. Sama di sini juga /24. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan konfigurasi IP-nya dulu. Sini, atau mulai di sini saja. Enable config terminal. Lalu interface 0/2. Berapa sih, bentar. Oh ya benar. Enter. Lalu no to down. Setelah itu IP-nya, IP address-nya 30 titik 1 255 titik 252. Lalu bentar, 252. Enter. Nah, sudah. Lalu di sininya juga sama. Klik enable config terminal interface G0/0 no shutdown. Lalu IP address-nya 30 titik 2 255 titik 252. Enter. Interface lagi G0/1 no shutdown. Lalu IP address-nya
192 titik 168 titik 1 titik 1. Lalu enter. Bentar, subnext marknya 255 titik 0. Lalu enter. Nah, kalau sudah, kita coba masukkan dulu IP-nya di PC-nya ini. 192 168 titik 1 titik 2. Lalu enter. Password gateway-nya 192 168 1 titik 1. Enter. Nah, kalau sudah, kita coba konfigurasi statiknya lagi. Dimulai dari PC pertama. Dimulai dari router pertama. Kita enable config terminal. Langsung saja di sini IP router 30 titik 0, lalu 255 titik 252. Lalu IP jalurnya itu ke 10 titik 2. Sama ya kayak sebelumnya, si IP next hop-nya itu harus berurutan ya. Lalu di enter. Bentar. Oh iya ya. Di sininya ada R-nya ya, seharusnya nggak ada. Kita coba hapus. Nah, lalu enter. Nah, bisa. Lalu IP ini IP yang keduanya 192 titik 168 titik 1 titik 0. Lalu 255 titik 0. Ini sama 10 titik 2. Nah, enter. Lalu lanjut yang kedua, yang router kedua, sama enter. Enable config terminal, lalu IP route 30 titik 0. Lalu 255 titik 252. Lalu itunya sama, jalurnya 20 titik 2. Enter. Lalu lanjut IP router yang kedua, route 192 168 1.0. Lalu 255 titik 0. Lalu IP next home-nya 20 titik 2. Lanjut ke PC ketiga. Nah, di PC ketiga ini kita tidak ini lagi konfigurasi yang 30 itu karena sudah ada ya di sini tadi. Langsung saja di sini IP route 192 168 titik 0. Lalu 255 titik 0. Lalu jalan itu 30 titik 2. Bentar, kita coba cek.
do show IP route. Seperti yang kalian lihat di sini sudah ada ya konfigurasinya, yang 3030 juga sudah ada di sini. Nah, setelah sudah, kita akan lanjut konfigurasi IP-nya itu lewat router yang keempat ini ya. Coba enter, enable switch terminal. Lalu IP router, IP route 10, 10, 10, 10, titik 0, lalu 255, 255, 255, titik 252. Lalu IP jalurnya itu 30, 30, 30, titik 1. Enter. Lalu selanjutnya itu 20, 20, 20, titik 0, 255, 255, 255, titik 252. Lalu sama ya IP jalurnya 30, 30, titik 1. Lalu lanjut IP routernya, IP route yang ini ya. Nah, 172, 16, 10, titik 0, lalu 255, 255, 255, titik 0. Sama ya 30, 30, 30, titik 1. Ntar lanjut yang keduanya, IP route 62, titik 18, titik 10, titik 0, lalu 255, titik 255, titik 255, titik 0, 30, 30, 30, titik 1. Lalu enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba cek dulu. Do show IP route. Enter. Nah, di sini sudah terdaftar ya semuanya ya. Ada. Nah, sekarang kita coba cek PC1. Successful ya. Lanjut sini. Successful juga. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan VLAN ya, VLAN. Akan coba gunakan ini. Switchnya itu yang ini aja. Ini. Lalu kita akan buat VLAN 2 saja ya di sini. 1, ini 2. Nah, kita sambungkan ke sini. Dan di sini juga. Kita tidak akan membuat IP next hop atau IP jalurnya di sini ya, karena bukan kayak yang tadi, ini pakai VLAN ya. Ini konfigurasi dulu. Exit. Oh ya, config terminal. Lalu interface /2 no shutdown. Sebentar, sebelum itu kita akan buat dulu IP-nya, IP VLAN-nya. Sini aja ya. Ini tuh udah VLAN 4. VLAN 4, IP address-nya itu 44 titik 44 titik titik 0 slash 24. Enter, lalu VLAN 5. IP address-nya
555555.0/24. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan konfigurasi dulu VLAN-nya lewat router ya. Interface G0/2 no shutdown. Interface G0/2.4, lalu enter. Lalu di sini harus pakai encapsulation ya, encapsulation.1q4. IP address-nya 44.44.44.1. Lalu 255.255.255.252. Enter. Setelah itu lanjut yang ke 5-nya. Interface G0/2.5 encapsulation.1q5. Lalu IP address 555.555.55.1. Lalu 255.255.252. Bentar. Ya, harusnya titik 0. Berarti yang ini yang 4 juga salah ya tadi. Interface G0/2.4 encapsulation.1q4. Itu harusnya 0 ya. 0 seperti ini. Lalu di sini kita akan coba menggunakan DHCP saja ya. Exit IP DHCP full 94. Enter. Networknya 44.44.44.0 255.255.255.0. Enter. Default routernya itu 44.44.44.1. Enter. Lalu DNS-nya 8888. Enter. Lanjut yang kedua, IP DHCP full VLAN 5. Lalu networknya 55 networknya itu 55.55.55.0. Lalu 255.255.255.0. Enter. Lalu default routernya 55.55.55.1. Lalu DNS-nya 8888. Enter. Setelah itu kita beralih ke switch-nya. Switch-nya di sini. Enter, enable config tag. Lalu interface fast internet 0/1. Enter. Lalu di sini kita mode terang saja. Sesuai start mode terang. Oke. Kalau sudah,
Lalu di sini kita klik VLAN 5 name VLAN 5, bentar, sama bentar, oh iya ya, VLAN 4 / name VLAN 4, enter. Oh ya, salah, namanya salah, itu harusnya name VLAN 4. Nah, lalu di sini interface FA 0/2 switch port mode akses VLAN 4. Lalu lanjut interface FA 0/3, enter. Switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 5. Nah, sebetulnya ini semuanya udah beres ya. Kita tinggal, nah setelah itu kita coba cek di sini apakah sudah ter-DHCP atau belum. Ter-DHCP, tunggu sebentar. Nah, ini sudah berhasil, successful. Lalu yang kedua, successful juga. Nah, setelah itu kita akan lanjut konfigurasi statiknya. Seperti biasa ya, kita mulainya di router yang pertama ini. Coba enable config terminal, lalu IP route 44.4.4.255.255.255.0. Sama ya, IP next hubnya itu yang ini, yang 10.10 10.10.10.2. Enter. Nama yang itu juga di router 55.0 255.255.255.0, lalu 20.20.20.2, enter. Nah, kita lanjut konfigurasi di router yang kedua, enter. Enable config terminal, lalu IP route 44.4.4.4.0, lalu 255.255.255.0, 20.20.20.2, enter. IP route 55.55.55.0, lalu 255.255.255.0, 20.20.20.2, enter. Nah, sudah, kita lanjut ke router yang ketiga, enter. Nah, config terminal, IP router 44.4.4.4.255.255.0, lalu 30.30.30.2, enter. IP route lagi 55.55.55.0, 255.255.255.0, 30.30.30.2, enter. Nah, selebihnya sudah ya, ini kita tinggal cek saja ke sini.
in progress, coba, dan successful ya, sudah successful. Coba di sini. Nah, successful juga. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah menyelesaikan dari pengenalan sampai ke konfigurasi statik ini, dari router 2, router 3, router 4, dan menambahkan VLAN. Itu sudah beres semua. Nah, jadi seperti itu saja video saya kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.